Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama yang Allah hormati dosen pengampu mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa yang Allah muliakan Bapak Rida Ansari, SHIMH. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Muhammad Syariful Adnan akan memenuhi tugas final yang diberikan oleh Bapak dosen terkait membuat video, rekaman video mengenai materi-materi yang sudah kita pelajari, yang sudah kita presentasikan beberapa minggu kemarin. Yaitu nanti akan ada 7 materi yang saya simpulkan, sedikit saya jelaskan mengenai materi-materi yang sudah kita pelajari. Ada nanti tentang penerapan dan perjanjian klausul arbitrase, kemudian ada kewenangan arbitrase, ada syarat-syarat beracara, ada produk arbitrase, pelaksanaan putusan, dan mekanisme pembelaan putusan arbitrase. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perjanjian dan penerapan klausul arbitrase. Sebelumnya mungkin kita semuanya sudah tahu apa itu arbitrase, ya kan? Dan juga termaktub dasar hukumnya itu di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Nah, ada banyak pasal-pasal yang membahas tentang tata cara beracara, syarat pengangkatan arbiter, apa itu pengertian definisi arbitrase. Nah, artinya arbitrase ini adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa di luar pengadilan. Nah, ada beberapa yang kita tahu, ada beberapa cara penyelesaian sengketa ini, satunya negosiasi, kemudian ada konsiliasi, ada di pengadilan, kemudian ada di arbitrase. Nah, ini adalah tata cara penyelesaian sengketa. Adapun perjanjian ini dilakukan oleh para pihak. Nah, sebelum mereka masuk arbitrase atau sudahnya. Nah, adapun klausul arbitrase ini adalah suatu perjanjian yang dilaksanakan sebelum terjadinya pelaksanaan sengketa. Nah, jadi ada namanya klausul arbitrase terlebih dahulu. Nah, misalnya mereka ini melakukan suatu hubungan bisnis, mereka nanti takut adanya sengketa atau adanya perselisihan, maka dibuatlah klausul arbitrase. Seandainya terjadi arbitrase persengketaan, maka akan dilakukan perjanjian tersendiri. Nah, ini yang dilakukan setelah adanya sengketa. Nah, kemudian adanya perjanjian ini juga disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Nah, dan perjanjian ini pun khusus juga termaktub dalam pasal juga tadi dalam undang-undang yang saya sebutkan tadi. Artinya kada semua masalah, hanya masalah perdagangan, perindustrian, perniagaan, perbankan, kemudian usaha-usaha ya, bidang perdagangan lah pokoknya. Nah, ini yang perjanjian. Dan perjanjian ini mengikat daripada pihak-pihak yang bersengketa. Nah, ini. Nah, adapun klausul arbitrase dalam hal ini artinya sebelum eksekusi, sebelum itu dijalankan, perjanjian ini harus dilaksanakan terlebih dahulu. Kesepakatan-kesepakatan para pihak. Dan perjanjian ini dibuat secara tertulis. Nah, oleh para pihak yang bersengketa. Apa yang mau dimasukkan nantinya, apa masalah yang disengketakannya, apa masalahnya. Nah, ini nanti dijelaskan oleh seorang arbiter nanti yang akan menyelesaikan sengketa ini. Nah, mungkin itu yang pertama sedikit. Kemudian yang kedua itu adalah kewenangan arbitrase. Tentunya orang-orang yang terlibat dalam penyelesaian sengketa arbitrase ini ada kewenangan khusus juga yang termaktub dalam pasal yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu adalah bahwasanya ini dilaksanakan di luar pengadilan. Nah, tidak ada campur tangan urusan dari pengadilan. Bahkan pengadilan pun tidak berhak untuk mencampuri urusan ini. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua, kewenangan ini adalah bersifat, ada instrumen hukum juga di sini. Artinya ada kewenangan absolut juga
ya yang saya sebutkan tadi berkaitan juga di awal tadi, yaitu hanya masalah sengketa dalam ruang lingkup perdagangan. Nah, kalau di luar itu maka tidak bisa diselesaikan di arbitrase karena memang itu undang-undang yang mengaturnya juga. Nah, kemudian yang kedua, kewenangan ini bersifat final. Nah, atau bisa kita katakan putusannya bersifat final. Kada boleh lagi tidak ada upaya hukum. Nah, misalnya nih ada salah satu keputusan daripada arbitrase ini. Ternyata ada pihak yang ingin upaya hukum karena mungkin tidak puas atau tidak terima dengan itu tidak bisa. Nah, itu tidak bisa. Baik itu upaya hukum banding, kasasi atau PK, pengajuan kembali atau pengajuan ulang. Nah, kecuali nanti ada pembatalan putusan, nanti akan kita jelaskan nanti. Nah, mungkin itu. Mohon maaf, mungkin ini ada sedikit memori yang agak penuh. Bentar. Oke, baik, saya lanjut menjelaskan poin nomor 3, yaitu syarat-syarat beracara di arbitrase, kemudian syarat arbiter dan pengangkatannya, dan hak ingkarnya. Pertama, syarat beracara. Tentunya setelah para pihak tadi sudah mengajukan persyaratan perjanjian secara tertulis, maka para pihak tadi juga harus melampirkan kurikulum vitae, dokumen-dokumennya, alamatnya, namanya, kemudian masalah apa yang ingin mereka selesaikan. Nah, itu harus jelas tertulis di persyaratan ini supaya ini nantinya bisa diselesaikan oleh seorang arbiter. Nah, dan ini syarat-syarat ini pun juga termaktub dalam pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Nah, ini untuk syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua, ini mengenai pengangkatan arbiter. Juga ada syaratnya, harus memenuhi juga. Tidak sembarangan memilih. Nah, yang pertama itu adalah minimal harus berusia 35 tahun. Kenapa jadi seperti itu? Karena syarat seorang arbiter ini harus banyak mempunyai pengalaman di bidang ini. Di bidang permasalahan-permasalahan seperti ini. Karena kalau tidak memiliki banyak pengalaman, ya kita tidak tahu ya kan. Dan mereka pun tidak ada izinnya. Karena ada izinnya juga, harus ada istilahnya, ada SK-nya juga yang harus mereka lakukan untuk syarat menjadi seorang arbiter ini. Nah, kemudian yang kedua, mereka harus cakap hukum. Apa itu cakap hukum? Dia mengetahui seluk-beluk undang-undang, hukum, kemudian pasal-pasal yang berkaitan dengan persengketaan, perniagaan, perdagangan, khususnya khusus arbitrase lah. Nah, ini cakap hukum. Menguasai semua hukum, atau bisa kita katakan pakar hukumnya. Nah, ini. Kemudian juga syarat arbiter ini tidak boleh ditunjuk orang-orang yang dinas di pengadilan agama, misalnya hakim, kejaksaan, panitia dan sebagainya. Harus orang yang netral, independen, orang yang tidak memihak kepada salah satu pihak itu, ataupun juga orang yang tidak memiliki nasab hubungan keluarga dengan orang-orang yang bersengketa tersebut. Nah, ini ya syaratnya. Kemudian mengenai pengangkatannya dan hak ingkar ini, tentunya ini diangkat oleh pengadilan ya, mengenai ini nanti dengan surat ini. Kemudian hak ingkar ini, ia ada persyaratan yang mana tidak boleh dilanggarnya oleh seorang arbiter ini. Misalnya pemalsuan dokumen, suap sogok, kemudian ada barang-barang palsu lah pokoknya yang merugikan salah satu pihak. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini yang dinamakan hak ingkar. Nah, kemudian yang keempat yang mau saya jelaskan adalah acara yang berlaku di hadapan majelis arbiter, pemeriksaan dan pembuktian. Nah, setelah saya jelaskan mengenai tata cara beracara, kemudian adapun acara yang berlaku ini khususnya adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang arbiter, kemudian pembuktian. Nah, ini berkaitan juga dengan para saksi atau saksi ahli yang langsung dihadirkan oleh orang yang bersengketa atau langsung dipilih oleh seorang arbiter. Nah, mengenai acara yang berlaku ini. Kemudian juga sebelum ini dilakukan negosiasi dan lain sebagainya, mediasi, ada pemeriksaan yang dilakukan terlebih dahulu oleh para arbiter. Nah, makanya tadi ada persyaratannya, baik itu dokumennya,
di hadapan majelis arbiter agar penyelesaian ini bisa berjalan dengan tertutup, bersifat final, dirahasiakan. Nah, makanya tadi dirahasiakan, tidak ada pihak mengetahui. Nah, inilah salah satu keutamaan atau kelebihan daripada penyelesaian alternatifnya sengketa melalui arbitrase ini. Mohon maaf, mungkin ulun harus menghapus data dulu karena ini terjadi lagi memory full. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan saya. Mohon maaf tadi karena ada beberapa file yang perlu dihapus karena memori kita sudah full. Selanjutnya mengenai produk arbitrase binding opinion dan putusan. Perlu kita ketahui semuanya bahwasanya adapun produk arbitrase ini bersifat binding opinion atau keputusan yang mengikat gitu oleh seorang arbiter kepada para pihak yang bersengketa. Bisa kita katakan ini ada suatu kelebihan yang dimiliki seorang arbitrase gitu Kenapa? Karena ini bisa kita katakan juga aturan atau perjanjian yang mana ini adalah suatu penafsiran yang dilakukan binding opinion, kemudian suatu putusan juga. Binding opinion ini lebih tepatnya kita katakan adalah suatu adanya para pihak dan seorang arbiter itu ada aturan yang mengikat di situ. Nah, apabila ada hal-hal yang terjadi yang kita tidak inginkan, maka sudah ada perjanjian di situ. Nah, itu dikatakan binding opinion. Dan ini juga termasuk hasil daripada finalnya putusan, kemudian nanti eksekusinya berapa kali. Apapun yang terjadi nantinya tidak boleh terlalu membahas para pihak ini, terlalu mendebat sebagainya, karena ada ikatan di situ, yaitu binding opinion terhadap para pihak dan seorang arbiter. Nah, kemudian pelaksanaan putusan arbitrase dan mekanisme eksekusi. Nah, pelaksanaan putusan arbitrase ini tentunya diputuskan langsung setelah diadakan negosiasi, mediasi, dan lain sebagainya, maka adanya tahap putusan. Dan ini berkekuatan hukum yang langsung dilaksanakan oleh seorang arbiter sesuai dengan undang-undang juga. Ini dilakukan pertama dilakukan secara sukarela. Nah, kedua, apabila para pihak itu ada yang tidak mau atau keberatan atau tidak sukarela namanya, maka secara paksa ini akan diserahkan ke pengadilan mengenai putusan ini. Nah, jadi ini sudah diatur juga dalam undang-undang. Itu ada putusan secara sukarela, ada juga secara paksa apabila ini dapat, karena tadi sudah terikat di dalam binding opinion, harus dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Dan mekanisme eksekusinya pun ini nanti setelah dilaksanakan putusan oleh arbiter 30 hari terhitung sejak pelaksanaan putusan, maka surat menyurat dan hasilnya itu akan keluar. Dan mekanisme ini pun juga ada beberapa persyaratan juga, bukan persyaratan tapi ada runtutan mekanisme yang harus dilakukan. Nah, antara lain adalah setelah pengumpulnya dokumen, kemudian sudah kira-kira penyelesaiannya sudah bagus, sudah matang, maka akan dilakukan eksekusi yang langsung dilakukan oleh seorang arbiter. Dan ini bersifat final ya, seperti saya sebutkan. Kemudian yang terakhir adalah mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Tadi ada saya singgung mengenai syarat-syarat. Nah, apabila para pihak itu tidak setuju atau keberatan, tadi kan tidak boleh mengajukan banding, kasasi, dan pengajuan ulang. Tetapi ada hal-hal yang mungkin dirasa para pihak ini curiga, entah itu dokumen palsu, kemudian keputusan-keputusan yang memberatkan pihak sebelah, tidak ada win-win solution-nya. Maka setelah putusan itu dijatuhkan, dengan tenggang waktu 30 hari, satu pihak itu boleh mengajukan putusan pembatalan ke langsung pengadilan. Sesuai dengan bukti-bukti, dokumen-dokumen yang lengkap, dan alasan-alasan kenapa putusan ini mau dibatalkan. Nah, itu mekanismenya nanti di pengadilan yang maunya.
Nah, mungkin itu saja sedikit yang saya dapat sampaikan, saya pengetahuan yang saya ingat dari beberapa pelajaran makalah-makalah kemarin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangannya. Sungguhnya kesalahan yang datang dari diri saya sendiri, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.